Om Swastiastu pemirsa Bali TV, jumpa lagi dengan saya Hedi Shanti di acara Bali Now, dan saat ini di studio Bali Now sudah kedatangan para tamu-tamu yang spesial dari Luh Muani Academy. Langsung saja kita sapa. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Rian Punapi Gatra. Aku sapa Rian dulu nih, foundernya nih. Cik Astung Karo, Mbak Heni. Dan luar biasa sekali ini yang kali ketiga Hadir ke Bali Now ya, dengan membawa tentunya dengan pasukan yang berprestasi tentunya di Oke. Kabarnya baik ya selama pandemi. Sehat. Tentunya kami selalu menjaga kesehatan dengan baik karena kesehatan adalah modal utama Untuk kreativitas, berprestasi juga. Ya oke. Boleh deh kenalin siapa aja? Iya, saya mau izin buka masker Boleh, dulu. silahkan. Biar kelihatan ganteng. Ya, perkenalkan saya Rian Indra Darmawan, mentor dari public speaking, pageant, acting, dan sebelah kiri silahkan langsung memperkenalkan diri masing-masing. Bisa dibuka maskernya. Okay. Halo, perkenalkan saya Pandanya Janita Putri. Saya mengikuti kelas acting class di Luh Muani Academy. Salah satu prestasi yang sudah didapatkan dari belajar di Luh Muani Academy tentunya di bidang acting. Saya sudah mengikuti salah satu perlombaan pentas monolog se-Bali tentunya, dan mentornya sendiri kakaknya, dan meraih juara 2. Di satu sisi, selain itu saya juga sangat hobi bernyanyi dan memainkan alat musik, dan berkolaborasi waktu ini bersama Teater Sastra Welang dan meraih juara 1 tingkat nasional yang diadakan oleh Rumah Sakit Sanglah. Jadi itu juara musikalisasi puisi. Selain itu waktu ini sempat juga dari Luh Muani Academy Bali Creative Competition mengadakan lomba membaca puisi tingkat provinsi juga ya Kak ya? Iya. Dan meraih juara 2, dimentori juga oleh salah satu mentor Luh Muani Academy gitu. Sekian sih mengenai prestasi dan kelas apa saja yang saya lakoni di Luh Muani Academy. Oke, sabrek juga ya. Sabrek juga ya prestasinya ya. Next. Baik. Saya izin buka maskernya dulu Iya, ya, cantiknya gitu ya. Nah kalau tadi mungkin nih murid-murid kita di Luh Muani Academy, nah saya adalah salah satu mentor. Jadi saya adalah mentor di modeling class yang beberapa kali juga pernah ikut pageant. Jadi saya dulu itu Miss Indonesia di tahun 2017. Jadi kesibukannya memang selain mengajar di Luh Muani Academy, saya juga sebagai tenaga pengajar atau dosen. Tekes, iya. Promosi kesehatan betul. Dia baru saja jadi Iya. Luar biasa. Oke, next silahkan. Jum. Perkenalkan, saya Ana Agung Sagung, istri Mira dari Mangencana. Saya mengikuti kelas modeling dan pageant. Prestasi yang telah saya capai adalah saya mengikuti beberapa perlombaan modeling, dan juga untuk pageant saya mengikuti Putri Remaja Bali, dan Astung Karo mendapatkan predikat Putri Remaja Bali Pariwisata, dan masuk ke tingkat nasional yaitu Putri Remaja Indonesia, saya mendapatkan Best Video Presentation. Aduh, benar-benar ya, keren-keren Luh Muani Academy anggotanya. Oke, next. Halo, tadi udah buka masker dulu. Oh ya, boleh. Prepare. Jadi perkenalkan, nama saya Delia. Biasanya sih dipanggilnya itu Dechan, Delia Chan. Oh, Dechan. Panggilan akrabnya. Iya, Dechan. Kebetulan Delia ikut kelas MC Presenter di Luh Muani Academy sudah sekitar 1 tahun 2 tahun belakangan ini, ikut di Luh Muani Academy, dan sudah ya syukurnya sudah ada beberapa prestasi yang Delia bisa raih, sampai karena Delia suka juga sama dunia public speaking. Delia juga pernah meraih beberapa juara di radio announcer untuk lomba radio announcer, dan juga pernah meraih juara 3 presenter juga se-Bali yang pernah diadakan oleh salah satu pageant. Dan Delia juga saat ini sedang ya sambil kuliah, sambil juga nge-MC di acara-acara. Barangkali nanti
pemirsa Bali Now butuh Kalian promosi. Langsung menawarkan diri ya. iya, jadi seperti itu. Iya, oke, sip. Baik, Selanjutnya nih penutup nih. Baiklah, pemirsa sekalian, perkenalkan saya Anak Agung Dwi Agung Dalam Dwi Putra. Sulit ya manggil namanya, terlalu panjang, jadi biasanya dipanggil Gogo saja. Gogo. Ya, Gogo. Nama panggung. Nama panggung Gogo. Kemudian saya sendiri itu sebenarnya bersyukur sekali karena saya adalah salah satu anggota dari Ilmuwan Akademi yang dipungut istilahnya, dipungut oleh kalian, dan sangat bersyukur sekali diberikan kesempatan untuk latihan modeling dengan mentor saya yaitu Eka, Mister Indonesia tahun 2016 ya. Dan sejak saat itu di bawah bimbingan beliau juga akhirnya prestasi satu persatu bisa saya dapatkan. Jadi mulai dari peragawan terbaik top model Indonesia tahun 2018, kemudian top model Indonesia Bali tahun 2019, kemudian top model Indonesia nasional tahun 2020, kemudian yang terakhir best outfit model dalam rangka opening Bali Fashion Parade tahun 2022, kemudian juara 2 sebagai peragawan model di Yongki Model Management opening Bali Fashion Parade 2022. Oh, waduh, ternyata masih ada lagi? Untuk saat ini mungkin saya sedang berlanjut menuju ke Indonesia Fashion Parade. Jadi yang rencananya akan dilaksanakan di Tangerang tahun 2022 nanti. Waduh. Dan saat ini kegiatan saya aktif sebagai promotor traveling saja sih. Waduh. Kebetulan seorang dokter, Mbak. Oh, dokter juga. Aduh. Luar biasa. Aduh, hatiku sakit. Ternyata di Lumwani Academy ini tempatnya orang-orang berprestasi, kemudian tempatnya orang-orang meraih prestasi. Betul. Iya. Dan Lumwani Academy ini tempat atau wadah untuk pengembangan diri. Iya. MC, modeling, kemudian acting, Acting. kelas acting ada juga, apalagi Public speaking. public speaking, apalagi ya, Ada menyanyi. menyanyi juga, olah vokal, berarti benar-benar untuk pengembangan diri. Nah, selama pandemi ini kan lumayan juga ya, kita Iya. tidak boleh terlalu aktif bergerak seperti biasanya di waktu-waktu sebelum pandemi. Nah, selama pandemi gimana cara mengaturnya nih? Pasti tetap bergerak meskipun agak terbatas. Iya, jadi kalau selama pandemi kami tetap menerapkan protokol kesehatan, tetap menjaga jarak, menggunakan masker, hand sanitizer, tetap, dan tidak membatasi kami dalam berproses kreatif. Jadi tetap do something, tapi tetap kita menjalankan protokol kesehatan dengan baik. Dan sempat juga kami membuat beberapa event, lomba, tentunya dengan protokol kesehatan itu. Tapi awal-awal sempat vakum nggak di awal-awal pandemi? Iya, di tahun 2020 ya vakum, benar-benar tidak ada kegiatan, dan sempat itu private aja. Tapi tetap masih ada kelas ya? Masih ada kelas, tapi private 1, 2 orang, 3 orang lah dengan protokol kesehatan itu kalau nggak salah 2020. Di awal-awal ya, Awal-awal 2020. chaos-chaosnya banget Iya, pandemi itu benar-benar. kan. Jadi ya kami tetap pelan-pelan melakukan, kemudian ada himbauan dari pemerintah, ini normal, boleh, ya udah mulai jalan kelas lagi. Berarti masih tetap ada aktivitas meskipun online ya, tapi masih terima murid-murid baru nggak? Iya, tentunya Tetap kami ya? selalu open. Oh, oke, berarti masih tidak ada, sebenarnya nggak ada halangan ya, cuman agak dibatasi. Dan sempat juga beberapa waktu lalu terakhir ada event besar juga ya, lumayan juga. Tapi itu Piala Wali Kota. gimana tuh, menyakitkan nggak bagi Anda itu? Karena waktunya kan kita harus menyesuaikan dengan waktu itu ada PPKM, ada Betul. Itu yang harusnya event bulan Juli diundur 4 kali. Dan Iya ada kan? dewan jurinya. Iya kan? Ada Iya, ikut ada lomba ikut juga. betul.
panitia dan ya Sudah beberapa kali pindah PPKM. lokasi juga Iya. ya waktu itu. Iya, pindah lokasi juga. Kebetulan berlian ketua Iya, panitianya ketua mungkin panitia bisa pada saat itu. curhatin dikit. Iya, jadi kita itu sebenarnya sudah cukup pending itu ya. Jadi tiap tahun ke tahun Lohmuani Academy itu kita ada anniversary. Dan bedanya di tahun 2021 kemarin kita itu ada graduation. Jadi semua yang pernah ikut modeling kelas Lohmuani Academy kita kumpulkan jadi satu, kita adakan graduation itu. Memang dari bulan Juli itu kita sudah klop, udah tahu acaranya seperti apa, sudah ada lokasinya, namun PPKM. Iya. Sehingga akhirnya harus pending 4 bulan, dan setelah 4 bulan baru akhirnya bisa melaksanakan. Padahal lombanya sudah set up, oh ada lomba ini itu, udah booming juga di sosial media, tapi emang harus pending. Iya, selama tapi 4 bulan syukurnya itu. masih Syukurnya. bisa terlaksana Iya. ya. Masih bisa dan terlaksana, akhirnya betul. juga beres Iya. dan banyak acara juga saat itu ya. Ya. Kan Banyak. pemilihan bukan hanya di modeling aja kan waktu itu Expo acaranya. presenter graduation. Iya, lengkap ya. semua kelas. Oh, waduh. Nah, itu luar biasa. Yang penting pintar-pintar kita bagaimana tetap mengikuti protokol kesehatan. Betul. Iya, baik pemirsa, kita jeda saat nanti kita masih ngobrol-ngobrol lagi seputar apa ya kegiatan-kegiatan apa sih yang ada di Lohmuani Academy dan bagaimana sih pengalaman mereka selama dilatih di Lohmuani Academy. Jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Terima kasih pemirsa Bali Now masih tetap bersama kami di acara Bali Now bersama Lohmuani Academy yang banyak mencetak prestasi luar biasa para anggota-anggotanya. Nah, kita kan mau ngomongin masalah apa sih yang membuat kalian itu tertarik untuk mengikuti pelatihan di Lohmuani Academy? Awalnya atau diajak teman atau memang informasinya sangat menarik karena memang di Lohmuani Academy kan sudah berapa tahun nih? 3 tahun. 3 tahun ternyata sudah menghasilkan orang-orang yang sangat berprestasi bukan hanya di lokal loh tapi sampai ke nasional. Boleh cerita deh dari siapa aja boleh ya. Dari murid-muridnya ya. Dari panjang ujung yang dipungut ya. Kurang ini ya. Berdasarkan pengalaman saya itu kurang lebih mulai join pertama kali di Lohmuani Academy itu sejak tahun 2018. Itu awalnya sih dari sakit hati ya. Jadi pada saat itu sempat mengikuti ajang modeling, sempat diajak oleh partner teman, kemudian akhirnya ikut join. Waktu itu diadakan kompetisi modelingnya dan saat itu tidak berhasil meraih gelar puncaknya, hanya sebagai perempuan terbaik saja. Jadi pada saat itu gimana sih, merasa sudah usaha maksimal tapi apa yang kurang. Nah ternyata ada nyamperin bawa poster Lohmuani Academy. Iya. Jadi pada saat itu juga langsung diajak bergabung oleh Rian. Kemudian nggak nyangka ternyata yang melatih saya lebih mengagetkan lagi, ternyata mantan Mister Indonesia tahun 2016. Dan di bawah bimbingan beliau pelan-pelan bertahap tapi pasti. Nah ini bagusnya, pelan tapi pasti ternyata hasilnya jauh berbeda. Jadi setelah mengikuti yang kedua kalinya, sahabat langsung prestasi puncak. Langsung mendapatkan Ya. Denda positif. Oh. Denda positif. Jadi Berarti- latihan di Lohmuani Academy itu enak. Jadi kita santai, waktunya bisa fleksibel. Jadi terutama khususnya saya ya, kan saya terbentur dengan pekerjaan. Apalagi sebagai latar belakang saya sebagai dokter, itu waktu itu sangat sempit. Iya. Nah, jadi biasanya kan kalau di tempat lain kesulitannya adalah waktu itu fix dia. Walaupun memang Lohmuani Academy memiliki waktu yang fix, tetapi kita bisa negosiasikan bersama anggota yang lain. fleksibel. Kapan mau jam berapa gitu. Itu yang kelebihannya. Dan ditambah mentornya memang asik-asik semuanya. Nah aku jadi kepo, kan awalnya sebelum di Lohmuani Academy Ya. ikut kejuaraan, ikut perlombaan, ternyata cuman nominasi mungkin ya, Iya. ya tidak menjadi juara. Iya. Kemudian akhirnya setelah gagal akhirnya join di Lohmuani Academy. Akhirnya menyabet. Langsung top model. Aku kepo apa sih yang dilatih di sana, apa sih yang diajarkan, kok bisa
seketika prestasinya. Jumping-jumpingnya Iya, apa sih? jumping-jumpingnya apa sih? Dilatih jalan aja, tapi ternyata jalannya itu nggak biasa ternyata. Jadi ada Gimana jadi- jalan itu luar biasa. ya? Mungkin saya ibaratnya waktu saya jalan pertama waktu tidak meraih juara itu, mungkin saya jalan itu kayak tikus Asal. jinjit-jinjit gitu ya. Mungkin Tapi kelihatan. sebelum itu pernah ikut pelatihan nggak? Enggak, saya Memang Iya. modal nekat aja. iya modal Oh, nekat oke. dan hanya belajar dari YouTube kebanyakannya. Dan ternyata memang tidak bisa, bahwa prestasi yang terbaik atau indah itu tidak bisa didapatkan dengan instan. Instan. Itu mesti harus di bawah naungan mentor ternyata, baru hasilnya dapat yang sempurna. Oke, berarti itu jampi-jampinya ya. Jampi-jampi. Dari tidak ada mentor, kemudian ada mentor, baru terlihat hasilnya. Iya. Oke, sekarang siapa? Deca. Desya cantik. Dila cantik. Jadi awal mula kenapa Dila tahu Lohmoni Academy ini, sebelumnya Dila sempat jadi panitia dalam ajang pemilihan JKT bagus di kampus waktu itu. Nah pada saat itu Dila sempat lihat postingan repostan dari kakak tingkatnya Dila ini. Dia posting diberikan ucapan congratulations oleh Lohmoni Academy. Wah. Apa ya Lohmoni Academy ini gitu. Terus waktu tak buka, oh ternyata nggak cuman pageant aja, terus dia juga ada kelas MC presenter, dan kebetulan memang selama di kampus dari SMA juga dia sering ya jadi MC ala-ala lah. Kalau misalnya teman-teman lagi birthday gitu-gitu jadi MC ala-ala, menurut mereka ih Dila bagus banget. Ternyata setelah Dila memutuskan untuk ikut di Lohmoni Academy, wah ternyata apa yang selama ini dia praktekkan sebelum Dila ikut pelatihan di Lohmoni Academy itu salah banget gitu. Ternyata waktu masuk Lohmoni Academy, oh gini loh tekniknya, gini loh caranya segala macam, sampai akhirnya Dila memberanikan diri untuk ikut lomba-lomba karena didorong juga sama mentornya. Dan Kak Rian ini juga selalu share info-info lomba apapun itu di grup, ayo ikut, dan selalu di-mention, terutama yang kalau misalnya lombanya lomba MC presenter, pasti yang di-mention adalah anak-anak yang ikut kelas MC presenter gitu kan. Jadi kalau misalnya aduh Dila takut nih ikut, nggak apa-apa, ikut aja, ikut gas gitu Kak Rian. Yang ngompor-ngomporin Iya, lah iya. ya. Kan kompor gas. Ayo ikut, akhirnya berani diri buat ikut. Itu pertama kali ikut lomba presenter, ingat banget pertama kali ikut lomba presenter langsung dapet juara 3, dan itu sebalik yang ikut itu, ih gila keren ya Lohmoni Academy ini gitu. Jadi juara dari Lohmoni ya. Iya dari Lohmoni Academy. Tiga-tiganya itu. Bener-bener jadi semua anak-anak Lohmoni Academy ikut lomba, dan ketiga-tiganya itu dapat juara 1, 2, 3 gitu dari Lohmoni Academy semua. Nah setelah itu dia coba ikut lagi lomba radio announcer, coba ikut. Itu cuma modal latihannya itu latihan 1 minggu sekali di Lohmoni Academy, cuma nanya-nanya doang, ini gimana ya gitu. Mentornya juga asik-asik, walaupun di luar jam les kadang-kadang di WhatsApp ya kan nggak bisa fast respon juga, tapi bisa tetap diajarin gini loh enaknya Del kalau radio announcer gini-gini. Akhirnya juara, dan itu pertama kali ikut lomba langsung juara 1 radio announcer, langsung tembak lagi lomba-lomba yang lain langsung juara 1 ya. Wah asik ya gitu. Jadinya ya. dilanjutin terus di Lohmoni Iya, Academy gitu. Manfaatnya banyak ya setelah join di Bener Lohmoni banget. Academy. Kandidat dari Now Iya, jangan dong. Jangan dong. kan dua. Oh, dua MC maksudnya. Iya. Apa kalau begitu? Geser. Bagi ya. Oke, yang selanjutnya ikut Putri apa? Putri Remaja Bali. Oh ya, boleh cerita pengalamannya gimana sih kok bisa ikut gabung di Lohmoni Academy, kemudian prestasinya apa aja? Oke, jadi pertama awal masuk ke Lohmoni itu karena dari kecil Tujuh memang suka banget modeling, dan juga kebetulan ibu mantan Pragawati, jadi didukung banget untuk masuk ke Lohmoni Academy. Ibunya Pragawati Bali, Iya, siapa? Gong Ari. Gung Ari. Sedang menonton juga. Oh, oke. Ikut nganter juga ya. Manajer artis, mamahnya mantan Pragawati Bali ya. Berarti nurun ke anaknya Iya. ya. Oke, lanjut. Terus di Lohmoni Academy itu juga mentornya kece-kece banget. Zaman now banget. Zaman now Nggak banget kayak ya. yang dulu, karena dari Bali pengalaman now. ibu juga guru-gurunya tuh mentor-mentornya killer-killer gitu kan. Oh ya?
Jadi yang sekarang tuh kayak asik, fun, keceh gitu. Nggak ada zaman dulu iya killer zaman dulu. Kalau sekarang nggak ada yang begitu. Paling cuma ngebentak aja ya. Ada mentornya di sini. Waduh. Ngebentak aja. Ya lanjut. Mira belajar dari nol banget di Lohmani Academy sampai sekarang akhirnya bisa jadi kandidat untuk Indonesian Teen Fashion Week 2022. Tingginya berapa? 175. Wah tinggi banget. Ya, berarti mamah yang ibu yang mengarahkan Iya. untuk ke modeling ya. Iya. Prestasinya selain di Untuk- nasional udah ada. Ada. Itu dari Putri Remaja Bali langsung dikirim ke Jakarta untuk mewakili Bali di Putri Remaja Indonesia. Dan ya agak kecewa dikit sih karena nggak bisa masuk top 20. Iya. Tapi Jadinya cuman dapat best video presentation. wah tapi udah dapat itu Ya, ya itu. kategori best Video presentation. keren banget. Nah itu nah itu ya oke. Nah selanjutnya Berlian. Iya, mentornya. Mentor. Atau ke Siapa dulu? muridnya Ya, deh. oke deh. Nanti mentornya beda Peserta didik pertanyaan dulu deh. deh. Oke. Oke. Kalau aku sendiri, aku tahu Lohmani dari sosial media. Kebetulan karena pekerjaan aku di sosial media. Nggak dipungut sama Syria. Ini dari sosial media. Pak dokter aja. Ya kebetulan aku karena terus depan kamera ya, jadi entrepreneur, jual produk tubuh, tentunya perawatan badan dan wajah serta fashion. Jadi ya ulek-ulekan sana aja mbak, di Instagram gitu ngeliat Lohmani gitu, pengen gitu. Di satu sisi juga udah lama kan, memang dulu sempat ikut-ikut seperti casting-casting gitu, terus udah lama nggak melakukan itu, pengen lagi nih gitu. Ya udah akhirnya join, dan ternyata belajar acting itu yang nggak sekedar kita ikut casting, kita berperan di depan kamera. Kembali lagi prestasinya ada di bidang monolog, ya dimana itu juga kan membutuhkan materi, praktek, pelajaran acting juga gitu. Olah rasa. Iya. Rasa. Itu wajib itu ya. Jadi memutuskan untuk ke arah kemana nih di Lohmani Academy? Oh, masih menekuni acting dan menekuni hobi, melanjutkan hobi bernyanyi dan bermusik. Dan semoga ya Lohmani akan terus bisa seperti motonya Lohmani ya, make your dream come true. Iya, iya. Mesti begitu ya. Harus. Harus di sanalah tempat untuk meraih mimpi. Iya, benar banget. Tuh. Jadi sangat bersyukur sekali berada di tempat yang Tepat ya. tepat dengan mentor-mentor yang sangat-sangat friendly tentunya ya, masih muda-muda dan mengerti banget. Pokoknya zaman now udah bener. Jadi mesti ini nggak, mesti kita peka nggak? Sepertinya anak ini selain di bidang ini ternyata dia bagus juga di bidang, peka nggak dirimu Rian? Ya, kalau memang itu sih lebih kejelian setiap mentor melihat kalau misalkan ini lebih dia ke public speaking, lebih ke MC. Jadi pengarahan minat bakatnya dia, sukanya apa? Oh di awal begitu dulu. Iya, biasanya itu kan biasanya kalau orang tua bingung ini anaknya suka apa. Oh. Tapi orang tuanya kadang lebih ke ego, saya mau anaknya jadi model, tapi anaknya nggak suka model, dia suka belajar MC, jadi lebih ke sana. Jadi di situ kamu yang memberikan Pengarahan di awal, mau menentukan kelas apa nih, lebih ke anaknya suka kelas apa nih. Jadi nggak bisa juga memaksakan kemauan atau ego dari orang tua. Iya, iya. Tetap memberi pengarahan ya. Ya. Berlian nih. Berlian kan Mungkin ya benar modeling cerita ya. Mungkin cerita bagaimana awal bergabung di Lohmani Academy. Jadi Berlian itu dulu kecilnya gitu ya, sama nih kayak peserta didik Lohmani Academy. Jadi emang ikut beberapa beauty pageant dari tahun 2014 itu Turuna-Turuni Denpasar, kemudian 2015 Putri Pariwisata Bali, 2016 itu ada Duta Ende, kemudian di 2017 akhirnya menjadi Miss Indonesia Bali. Ya pada saat itu. Kemudian setelah itu selama menjabat itu Berlian memang suka sekali sharing ilmu. Jadi waktu itu memang sering banget ada job ngejuri, kemudian ketemulah Kak Rian di situ. Jadi sama-sama menjadi
juri, juri di SMA Negeri 7 Denpasar waktu itu. Di tahun 2018 ya kalau nggak salah. 2017 atau 18? 18, ya. Pada saat saya sudah menjadi Miss Indonesia. Ya. Pada saat itu ketemu Kak Rian, kemudian ayo jadi mentor nih di Lumoni Academy karena memang nuraninya berlian gitu. Dari sana bisa ketemu anak-anak, seneng banget gitu. Jadi kalau udah sharing ilmu, udah sharing apa yang berlian dapat sebelumnya ke anak-anak itu benar-benar seneng banget karena di sana berlian itu ketemu anak-anak yang kadang-kadang anak-anak beda-beda ya, masuk ke kelas itu ada yang udah emang punya skill karena dia udah pernah ikut latihan di tempat Sudah lain jadi, atau gitu. karena atau emang mau mulai dari nol banget gitu kayak Tujung gitu ya, dari nol banget terus tiba-tiba sekarang udah segitu banyak prestasinya dan itu menjadi suatu kebanggaan bagi berlian gitu. Dan sampai sekarang kenapa bertahan karena emang suka Suka di situ untuk ya. berbagi ya. Oke, keren-keren ya ternyata ada yang dipungut, ada yang dipancing sama Rian. Baik pemirsa, kita akan jeda saat, nanti kita masih banyak yang akan kita bahas di Bali Now, jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Baik pemirsa Bali Now, kita langsung aja nih ngobrol ke foundernya yang keren ini, si Rian. Rian, kalau ada yang ingin bergabung, join di Lumoni Academy ini, apakah ada syarat-syarat khususnya? Oh, kamu masuk ke sini syaratnya begini. Oh, kamu masuk ke pelatihan ini syaratnya begini. Ada nggak ketentuan itu? Untuk syarat khusus sih nggak ada, Mbak. Cuma yang satu pasti punya kemauan. Punya kemauan dan punya mimpi. Punya mimpi. Jadi mimpinya apa? Oh, saya ingin menjadi penyanyi, saya ingin menjadi artis, saya ingin menjadi public figure, saya ingin menjadi model profesional. Harus ada goalnya, targetnya menjadi apa. Jadi dengan adanya goal, target, nanti akan diarahkan, oh silakan join kelas ini, silakan join kelas ini. Berarti yang penting ada kemauan dari si peserta didik ya, calon-calon peserta didik. Nah, ngomong-ngomong masalah materi-materi yang diberikan di Lumoni Academy itu apa sih Rian? Apakah memang sudah materi ini wajib diberikan? Kamu sudah menulis ini materi-materi untuk seandainya contoh kelas acting, materi awal dari dasar-dasar actingnya ini. Kalau vokal ini, apakah memang ada materi-materi khusus yang nggak boleh tidak ada di sana? Nah, misalkan kalau untuk acting tentunya yang dasar banget, kalau Mbak Hen juga di teater, olah rasa, olah vokal, olah tubuh, itu yang sangat dasar banget. Tuh. Kemudian baru pengenalan dengan naskah. Iya, masuk ke ya. Motivasi adegan, kenapa harus seperti ini, kenapa harus seperti ini, dan memang harus benar-benar peserta didik itu merasakan, bukan menjadikan cetakan. Kebanyakan kalau melatih, ini contohnya kayak gini nih, jadi hanya bisa menyontoh, tidak bisa yang namanya membuat sesuatu yang gimana sih feel-nya, apa yang dirasakan, motivasinya gimana, itu sih biasanya. Kalau saya pribadi lebih ke coba apa sih yang dirasain, motivasinya gimana, moodnya gimana, suasana hatinya gimana. Tuh. Jadi secara status sosialnya gimana, orang kaya sama orang miskin marahnya gimana, manggil ibu gimana, pasti beda. Lebih beda ya kalau orang kaya sama miskin, kalau marah beda ya, kalau orang kaya marahnya begini ya, Iya. kalau orang gini ya. Oh gitu. Orang kaya gitu ya. Bu, kalau marah sungkan kan biasanya gitu ya. seperti itu. Berarti memang kalau acting itu jangan seperti, tapi menjadilah. Menjadi, bukan seperti, bukan mencontoh. Betul. Jadi olah rasa itu yang dasar-dasarnya harus dilatih di situ. Berarti memang benar-benar materinya memang sudah terkonsep ya di situ, yang tidak boleh tidak ada di materi itu. Oke. Nah, pasti ada suka duka deh ya selama dilatih di Lumoni Academy. Boleh dong cerita, kita pengen tahu nih apa sih suka dukanya, apakah suka aja, apakah banyak dukanya. Kita kan kepo juga kan gitu, siapa tahu ada pemirsa Bali Now yang juga ingin ikut gabung setelah hadir di Bali Now, jadi kepengen dong ternyata di sana banyak dukanya, kita digembleng sampai nangis-nangis mungkin ya. Boleh cerita kepada pemirsa Bali Now. Siapa nih?
Siapa aja boleh? Siapa dulu? Oke, boleh Decan Oh, deh. Dejan aja. Kalau Dejan lebih ke suka duka dua-duanya ada, tapi lebih ke sukanya. Sebenarnya ada banyak banget karena kalau misalnya ada liburan-liburan, biasa Kak Aran tuh rajin banget buat ajakin murid-muridnya tuh liburan. Jalan-jalan kemana-mana, ada kita jalan-jalan ke sini, makan-makan, itu dibayarin semua sama Kak Rian. Iya, jadi sukanya itu. Kok aku nggak pernah diajak ya? Memang kami sebagai juri kok nggak pernah diajak ya sama. Jadi Kalian apapun ya. ada event. Mudah-mudah Nah iya, Yang jadi muda-muda diajak ya. kalau Jadi- lain nanti lain lagi. Programnya beda. itu suka ya, jadi selain dilatih, selain kita bisa diajak jalan-jalan juga. Terus kalau dukanya ada, tapi ini lebih ke pribadi Iya, sih ya. apa Jadi tuh? saking baiknya Kak Rian sama murid-muridnya, karena saking perhatian dalam artian ayo ikut lomba, ayo gini. Mantan Dela dulu tuh sampai cemburu sama Kak Rian. Iya itu dukanya, jadi mantan sampai cemburu katanya, ngapain sih mantan kamu perhatian banget sama kamu, pasti suka sama kamu, katanya gitu. Kamu udah tahu itu ceritanya atau taunya? Udah sempat cerita tuh. Cuma di sini taunya. Karen udah ketawa waktu itu, padahal sebenarnya Karen kayak gitu sama semua murid-muridnya, dan memang itu pure karena Karen pengen murid-muridnya jadi lebih maju lagi. Iya, maksudnya Rian sih kekeluargaan. Kekeluargaan. Ya, sudah seperti adik mungkin ya. Bener. Jadi begitu kalau dari Delia. Terus sekarang siapa? Boleh ini dulu deh. Ini dulu. Gimana tuh, ada suka dukanya apa dukanya yang banyak atau sukanya yang banyak? Suka pasti. Oh, suka. Suka, sangat merasa bahagia dan merasa tepat sekali berada di sini gitu tentunya. Kok dukanya tentu sangat Pasti kenapa ada. nggak dari dulu gitu. Dari dulu, kenapa baru sekarang Iya, gitu kan. iya. Aduh, gitu aja sih untuk saat Berarti ini. sudah berapa tahun di Lemuani Academy? Aduh, baru Mbak Hen kayaknya setahunan, ada setahun, mau setahun. Tapi prestasinya udah banyak ya? Tidak, kenapa nggak dari dulu? Iya, iya. Kenapa nggak dari dulu? Udah Jadi aja itu dukanya. nyeselnya itu ya? Iya, kalau sukanya suka banget. Iya, iya. Saya lanjut terus gitu. Iya, oke. Berarti memang sudah apa ya? Sudah Udah ngeklik banget ngeklik banget ya. dari sama mentornya, bahkan juga tempatnya, pokoknya ngeklik, semua ngeklik. Iya, oke. Waduh, kalau Tujung? Suka lah pasti. Suka lah Suka sama pasti. mentornya. Awas ada yang cemburu loh nanti. Tujung udah punya pacar. Hati-hati. Kalau ada pacarnya nggak berani bilang Suka ya. ya. Karena dukanya sama. Kalau pastinya ketemu teman-teman model lain dan juga diajarin banget, dibimbing banget dari nol sampai sekarang nih. Dan juga yang pasti mentornya sih yang buat nyaman di Iya, rumah. iya. Telaten banget ya. Iya, iya. Mentornya yang mana nih? Oh, Langsung ini mungkin karena ada mentornya di sini Oh, ya. kan Kita baik-baik ada gitu ya. Kak Berlin ya. Marahin dong. Oh iya, tapi nggak galak kan mentornya kan? Iya. Jadi memang nyaman ya, sudah ini ya. Kalau Pak Dokter gimana tuh? Duka, Tadi dipungut, sekarang duka. tetap duka. Duka apa tuh dukanya? Soalnya kelas model cowok pisah sama kelas model cewek. Kalau kayak gitu Itu bukan duka itu. duka, kalau kayak gitu kapan dapat jodohnya? Ini latihan belajar gak ada jodoh. Gimana Kak Rian? Kak Rian kok tega banget? Harusnya dibantu Jalan dong. bareng ya. Iya. Jalan bareng ya, biar sejalan Iya, ya. gitu. Sefrekuensi ya. Minimal mungkin bisa jadi saran ke depannya ada kelas model belajar jalan berdua gitu. Ganda gitu Belajar ya. jalan putra berdua, putri. gitu. Oh gitu. Jadi selama ini beda hari atau beda tempat? Beda timing Beda aja. waktu, harinya sama tapi jamnya. Oh bisa dong kamu kalau pas lagi mereka Datang datang aja duluan, gitu ya. kamu datang duluan loh. Aduh salah. Nyusin. Gitu berarti dukanya itu ya. Tapi Iya. sukanya kan sudah dapat prestasi juga Iya, dari nggak bisa jadi bisa. Sukanya nggak perlu ditanya lagi, tapi kan pasti bicaranya udah semua suka duka. Dukanya ini mumpung ada Kak Rian nih. Jadi bener-bener itu loh yang Bisa dia protes. dipertimbangkan Bisa ya. Bisa dipertimbangkan biar bareng ya. Biar dapat olah rasanya. Iya. Biar saya Olah gitu. hati ya. Hati ya. Itu bukan olah rasa, itu olah hati kan. Iya. Kalau Berlin nggak usah aku tanyain deh ya, ya. Jadi kan pasti ada suka dukanya. Oke, Sebagai pelatih ya kan, sebagai sebagai mentor pelatih gitu ya. sebagai mentor.
kalau melihat perkembangan anak-anak gitu ya dari awal Berlian mengajar di 2018 sampai sekarang ya pasti suka banget ya. Lihat anak-anak yang dari nol sampai sekarang sudah banyak banget prestasinya dan masih bertahan di Lumoni Academy. Kadang-kadang masih suka chatting, Kak ini gimana ya, aku mau lomba ini bagusnya apa ya properti yang aku pakai. Itu mereka sudah nggak di Lumoni udah tamat gitu ya maksudnya? Sudah tidak aktif lah. Iya, Oh, kalau sudah sedang tidak tidak aktif. aktif dan tidak latihan gitu, tidak ikut latihan lagi, ikut lomba masih tetap in contact gitu. Brilian sempat setahun tinggal di Inggris. Itu juga jadi model juga di sana. And then come back di sana juga mereka masih chatting Berlian. Oh, iya. Jadi bangga banget ketika Kak aku juara loh. Jadi sukanya iya, itu di iya. sana. Jadi Berlian dapat suatu kebanggaan ketika anak-anak tuh pada bilang, "Ah, Kak aku juara nih." Makasih ya sarannya kayak gitu-gitu. Dukanya apa ya? Dukanya ketika aku nggak bisa ngajar kali. Karena banyak aktivitas nggak bisa ketemu anak-anak, sedih banget. Kadang-kadang aku ngerasa ketika ketemu anak-anak aku dapat energi, dapat positif energi dari mereka. Jadi dukanya di situ. Dukanya itu aja ya. Nah, aku tanya sedikit aja ke Rian. Mereka kan banyak tuh suka dukanya, ada lah bukan banyak. Nah, kalau kamu sebagai foundernya ada nggak suka dukanya? Pasti ada lah, nggak usah bohong nih di depan anggota. Dukanya kalau nggak banyak pesertanya. Nggak banget gitu. Pusing ya, gimana nih udah open class nih, gimana Iya, caranya nih gitu. Apalagi pandemi kemarin. Iya jadi ya, banget. sempet ini ya. Iya, Tapi Pak. tapi masih ada aja kan? Iya, yang benar-benar kayak lockdown di bulan April, Mei itu Sama sekali. sama sekali nggak ada kelas. Ya di rumah Kaum rebahan kita ya sempat ya setahun ya. Oke, baiklah pemirsa, itu tadi kita seru banget ngobrolnya, ternyata udah ketahuan ya Pak, ada yang dukanya nggak dapet jodoh, ada yang Oke, baik pemirsa, kita nanti jeda dulu ya, kita lanjut di segmen keempat, nanti ada hal-hal lain lagi yang lebih seru yang akan kita bahas, yang kemana-mana tetap di Bali Now. Baik pemirsa, sudah nggak terasa di segmen keempat nih bersama Lumoni Academy yang luar biasa, tempat untuk pengembangan diri, acting, presenting, kemudian apa, MC, menyanyi, public speaking. Nah, ngomong-ngomong nih, selama mendirikan Lumoni Academy kan udah 3 tahun ya, 3 tahun. Pasti ada tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Rian, oleh mentor Berlin ya. Aku pengen tahu sih seperti apa sih tantangan-tantangannya. Kalau untuk tantangan tentunya pasti ada. Namun di era globalisasi ini bagaimana cara memanfaatkan teknologi sebagai sarana promosi lebih di sana sih Mbak ya. Karena kan setiap tahun, setiap saat bahkan selalu yang namanya perkembangan zaman. Setiap orang punya hak untuk membuka yang namanya lapangan pekerjaan sendiri. Tamatan model ini segala macam, buka sekolah modeling, buka sekolah MC, buka sekolah acting. Nah, bagaimana menyikapi itu tantangan tersebut? Tentunya bagaimana bisa memanfaatkan teknologi sebagai sarana promosi, dan apa kelebihan kami di Lumoni Academy, apa nilai plusnya kami di Lumoni Academy, itu sih Mbak untuk tantangan. Berarti lebih ke itu ya. Kalau Berlin, Mungkin dari segi ngajar gitu ya, dari 3 tahun di awal-awal gitu ya. Kadang-kadang tantangannya ketika udah buka Lumoni Academy, ada modeling class di sana. Cuma yang orang-orang pikir gitu ya, kadang-kadang jadi model tuh harus tinggi nggak sih? Aku harus punya skill nggak ya? Terus ketika mereka datang, jadi beberapa ada yang insecure, Kak aku nggak setinggi orang itu, aku nggak cocok jadi model. Padahal seorang model tuh kan ada banyak ya, ada photoshoot, ada catwalk model, dan kesempatan itu terbuka untuk anak-anak yang memiliki kemauan itu sendiri. Kemudian kalau dari segi ngajarnya, itu karena dari awal kita coba untuk gabung dulu nih kelasnya, skill yang udah punya skill, kemudian yang dari nol kita gabung. Jadi susahnya pada saat mengajar, saya harus make sure dulu nih anak kategori yang mana ya, apakah beginner, apakah intermediate, apakah dia sudah profesional, sehingga kalau misalnya sudah profesional, kita arahkan ke lomba-lomba mana yang kira-kira mereka bisa ikuti. Tantangannya di situ sih, jadi setiap ada kelas, saya harus make sure dulu yang mana nih skill-skillnya, kemudian dari sana bisa melatih mereka untuk
jadi lebih baik. Di situ sih tantangannya. Nah, berarti memang harus peka, harus jeli, peka, harus harus jeli telaten. juga, betul. Anak ini harus Masing-masing diarahkan ya. kemana? Ya, itu luar biasa. Tapi memang itu tingkat kesulitannya tinggi. Mesti kita paham apa sih yang dimiliki oleh si anak ini kan begitu ya. Karena Kemudian model kita kan, kembangkan. karena Iya. model memang dari ujung kepala sampai ujung kaki gitu Iya. kan. Apalagi ketika membawakan baju desainer dan di Lumani Academy juga kesempatan terbuka banget untuk anak-anak LMA itu ikut fashion show. Jadi biasa kita bekerja sama dengan beberapa desainer, itu kita kasih kesempatan untuk mereka benar-benar ada di atas panggung. Iya, untuk jam terbang juga Iya, buat jam mereka terbang. kan ya. Iya. Oke, aduh. Nah, ini kalau buat anak didik ini kan sudah ada yang 3 tahun mungkin ya, ada yang 3 tahun, 2 tahun ya? 2 tahun, 1 tahun lah ya rata-rata ya. Pasti ada harapan lah ke depannya ya. Tidak stuck sampai di sini aja, masih banyak mimpi. Kan tempatnya bermimpi kan di Lumani Academy kan. Apa sih harapan-harapan kalian nih mungkin mulai di tahun baru macan akhir ini, Ci? Apa sih harapan ke depannya? Oke. Kalau aku sendiri, tentu harapanku secara pribadi, tolong selalu dibimbing, dibina supaya selalu berprestasi tentunya, selain membanggakan diri sendiri, tentu menjadi kebanggaan bagi keluarga jadinya. Betul, Dan itu sih Ke depannya? kedepannya itu aja sih untuk harapan secara pribadi. Dan untuk Lumani tentunya aku berharap semoga selalu makin maju dan berjalan sesuai motonya Make Your Dream Come True. Itu sangat-sangat bermanfaat sekali. Iya, iya. Dan selalulah realisasikan itu untuk murid-murid ke depannya. Iya, aduh keren banget. Mungkin ada lomba yang ke depannya akan diikuti? Saya sih nunggu info aja. Oh gitu ya, tetap ya di-mention ya oleh di grup ya. Berarti harus tetap menunggu dari arahan ya. Oke, baik. Kalau Tujung harapannya? Harapan kedepannya mohon bimbingannya terus oleh mentor-mentor. Karena sekarang juga Tujung lagi prepare buat prepare photoshoot untuk Indonesian Teen Fashion Week di bulan Mei Iya, iya. 2022. Dan juga untuk Lumani semoga selalu sukses, semoga maju terus. Itu aja sih Iya. dari Tujung. Oke, kalau Decan apa nih Decan? Kalau Decan, untuk persiapan kedepannya sih tentu biar jadi lebih baik lagi supaya jadi lebih meningkatkan apa yang dia bisa gitu di Lumani Academy. Dan harapan untuk di Lumani Academy juga semoga Lumani Academy selalu bisa jadi wadah untuk seluruh generasi muda yang ada di Bali untuk meningkatkan prestasi-prestasinya, kreativitasnya baik dari bidang apapun gitu ya, karena Lumani Academy itu kalau bisa bilang palu gada, apa lu mau gua ada. Mau jadi apa aja Lumani Academy di sini tuh bisa gitu. Jadi harapannya semoga LMA bisa jadi wadah bagi generasi muda untuk berprestasi lah. Keren banget. Kalau Gogo apa nih, Pak Dokter? Gue aja deh. Pak Dokter. Apa nih harapannya? Harapan Gogo sendiri itu bukan pada LMA-nya ya. LMA-nya itu mungkin sudah bagus. Harapan saya itu justru adalah pada stakeholder, maksudnya orang di luar. Jadi baik itu pengusaha dan pemerintah, mungkin ayo dong berikan dukungannya kepada kami sebagai wadah yang menciptakan generasi-generasi dan masa depan istilahnya. Jadi dari sinilah lahir para entertain ya kan, yang nantinya juga dapat berguna baik itu untuk meningkatkan popularitas pariwisata atau apa program-program pemerintah. Nantinya juga kami bersedia kok akan mendukung program itu gitu. Tapi ayo dukung juga kami sangat membutuhkan bantuan, mau itu akses fasilitas, sokongan sponsor dan lain sebagainya, karena LMA akan menjadi wadah yang lebih besar dan mampu memeluk dan merangkul lebih banyak peserta lagi jika dukungannya juga memadai seperti itu. Jadi ayo dong semuanya kerjasama. Oke, Rian jadi public relation-nya LMA aja deh, cocok nih kayaknya. Bisa jadi dokter ya? Iya, jadi PR aja ya, public relation aja. Berlin, apa nih harapan kedepannya untuk kalau tadi dirimu? anak-anak bilang harapannya semoga mentor-mentor masih tetap bisa membimbing. Nah, itu juga jadi harapan saya ya. Semoga kedepannya nanti terus-menerus kita masih bisa tetap mendampingi gitu lah ya istilahnya untuk anak-anak kita agar tetap berprestasi. Iya. Kemudian biar nambah ya peserta didiknya Pak. Iya. Makin rame gitu ya.
berkembang biak, berkembang biak dan berkembang baik. berkembang biak dan baik gitu Iya, ke iya. depannya untuk LMA. Iya. Oke, nah kalau nih foundernya nih, apa sih harapan kedepannya ini Iya, untuk LMA? tentunya harapan yang pasti untuk sebagai sumber kebahagiaan dengan mewujudkan impian dari setiap peserta didik, mentor yang punya goal target yang sudah di-planningkan. Kemudian saya sambung dari Pak Dokter juga untuk bagaimana kiat dari pemerintah mendukung, karena kami kan ini di LKP, Lembaga Kursus Pelatihan. Dan bagaimana lembaga kursus pelatihan itu disupport, sama seperti layaknya dulu saya kebetulan alumni SMK. Dulu tagline pemerintah SMK bisa. Jadi berlomba-lomba orang sekolah di SMK kejuruan. Setelah tamat sekolah langsung kerja. Jadi banyak bermunculan SMK di mana-mana di seluruh Indonesia. Begitupun tagline pemerintah dalam memberdayakan untuk melatih soft skill. Gimana sekolah soft skill nih harus ada di seluruh Indonesia. Nah, itulah bagaimana kebijakan dari pemerintah pusat untuk mengembangkan sekolah soft skill ini. Jadi dengan ada sekolah soft skill, oh ternyata bisa merubah perspektif paradigma orang. Dari awalnya kami mendirikan Ruh Muani adalah karena sukses tidak hanya di akademis saja. Betul. Sukses itu di mana saja, melalui soft skill, melalui acting, MC, presenter, dan lain sebagainya. Jadi itu alasan kami mendirikan Ruh Muani Academy. Dan itu harapan kami agar pemerintah memang sekolah soft skill harus dikembangkan, harus diperbanyak. Tidak hanya SMK saja. SMK oke, sudah sukses. Gimana caranya sekolah soft skill? Iya. Untuk pengembangan diri untuk pengembangan diri itu yang memang digalakkan lagi oleh pemerintah. Betul. Jadi di daerah-daerah yang memang belum ada sekolah soft skill, mereka akan bermunculan. Iya, betul. Apalagi di Tumbuh era terus. sekarang ya, di Iya, era sekarang yang di apa digital. Ya Digital di digital 4.0. itu Digital kan 4.0 itu sangat dibutuhkan loh. sangat iya. dibutuhkan. Aku rasa begitu, pengembangan diri, tempat-tempat kursus yang Iya. seperti kamu bilang itu yang sangat dibutuhkan saat Betul ini sekali. gitu. Jadi itu harapannya. Ya. Dan tentunya lebih banyak yang daftar ke ini ya. Sebentar. Setelah Balinau ini bisa jadi banyak yang akan daftar Oh, join ya. ke Ruh Siap. Muani Academy. Ini Astungkara, Mbak En. Oke, semoga ya, aku doakan semoga semua sukses ya, kita semua sukses di tahun 2022 dan tahun-tahun mendatang ya. Sukses sudah hadir di Balinau. Ya, sampai jumpa lagi ya. Semoga nanti jumpa lagi sudah membawa prestasi-prestasi yang baru. Oke, Pasti. ya. Oke, sukses semua ya. Sukses semua. Oke, baik pemirsa, itu tadi bincang-bincang saya bersama Ruh Muani Academy yang sangat luar biasa. Semoga bincang-bincang kami tadi bisa memberikan informasi yang baik, bisa memberikan motivasi yang baik bagi kita semua. Nah, karena pada dasarnya setiap orang memiliki kompetensi dalam dirinya, maka percaya dan yakinlah pada kemampuan diri. Pahami dan kenali diri sendiri, sehingga pada waktunya segala tujuan pasti akan tercapai. Saya Heni Shanti, jumpa minggu depan. Salam Balinau. Om Santi, Santi, Santi Om. Keren Ruh Muani Academy.